Selamat sore Ibu Guru dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan soal dengan materi unsur, senyawa, dan campuran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Amanda Destari Rumohorbo dari kelas 8B dengan nomor absen 14. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Soal nomor 1. Perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Tentukan benda tersebut termasuk unsur, senyawa, atau campuran, dan isikan ke dalam tabel berikut ini. Gambar A adalah emas. Emas termasuk unsur karena merupakan logam murni dan tidak bisa diubah menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa. Gambar B adalah teh manis. Ini adalah campuran homogen karena air, gula, dan teh tercampur secara merata. Gambar C adalah es campur. Ini adalah campuran heterogen karena kita bisa melihat dan membedakan bahan-bahan penyusunnya seperti es, buah, sirup, dan susu. Gambar D adalah perhiasan emas. Meskipun terlihat seperti emas, perhiasan ini biasanya terbuat dari campuran logam seperti emas dicampur dengan tembaga atau perak agar lebih kuat, maka ini tergolong campuran. Gambar E adalah garam dapur. Ini termasuk senyawa karena merupakan gabungan antara unsur natrium dan klorin. Gambar F adalah tembaga yang termasuk unsur karena merupakan logam murni. Dan terakhir, gambar G adalah air. Ini termasuk senyawa karena terdiri dari unsur, yaitu hidrogen dan oksigen yang bersatu secara kimia. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat murni yang merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Soal nomor 3. Unsur ada 3 macam, yaitu unsur logam, unsur semi-logam atau metaloid, dan unsur non-logam. Jelaskan perbedaan ketiga unsur tersebut beserta contohnya. Unsur logam. Unsur logam adalah unsur kimia yang memiliki sifat khas seperti mengkilap, dapat ditempa, dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik, serta memiliki titik leleh yang tinggi. Contoh unsur logam meliputi tembaga dan besi. Unsur semilogam atau metaloid. Unsur semilogam atau metaloid adalah unsur yang memiliki sifat-sifat antara logam dan non-logam, dan terletak di antara logam dan non-logam pada tabel periodik. Mereka juga disebut semilogam karena sifat-sifatnya berada di sepanjang garis pemisah antara logam dan non-logam. Contoh unsur metaloid antara lain boron, silikon, dan germanium. Unsur non-logam. Unsur non-logam adalah unsur kimia yang tidak memiliki sifat-sifat logam seperti konduktivitas listrik dan panas yang baik, serta tidak mengkilap. Contoh, hidrogen, bromin, dan karbon. Soal nomor 4. Tuliskan contoh nama unsur dalam bahasa Indonesia dan Latin beserta lambang unsur. Nama unsur hidrogen. Nama Latin unsur hidrogenium. Lambang unsur H. Nama unsur helium. Nama Latin unsur helium. Lambang unsur He. Nama unsur natrium. Nama Latin unsur natrium. Lambang unsur Na. Nama unsur magnesium. Nama Latin unsur magnesium. Lambang unsur Ma. Nama unsur silikon. Nama Latin unsur silisium. Lambang unsur Si. Nama unsur karbon. Nama Latin unsur karbon. Lambang unsur C. Nama unsur nitrogen. Nama Latin unsur nitrogen. Lambang unsur N. Nama unsur oksigen. Nama Latin unsur oksigenium. Lambang unsur O. Nama unsur kalsium. Nama Latin unsur kalsium. Lambang unsur Ca. Nama unsur emas. Nama Latin unsur aurum. Lambang unsur Au. Soal nomor 5. Apa yang kalian ketahui tentang senyawa? Senyawa diartikan sebagai suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Soal nomor 6.
Sebutkan 3 contoh senyawa beserta unsur penyusunnya. Tuliskan pada tabel berikut ini. Air. Unsur penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Gula. Unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon dioksida. Unsur penyusunnya adalah karbon dan oksigen. Kalsium karbonat. Unsur penyusunnya adalah kalsium, karbon, dan oksigen. Asam sulfat. Unsur penyusunnya adalah hidrogen, sulfur, dan oksigen. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat yang dicampur secara fisik, tanpa terjadi reaksi kimia atau perubahan identitas zat penyusunnya. Soal nomor 8. Jelaskan perbedaan campuran homogen dan heterogen beserta contohnya. Campuran homogen memiliki komposisi seragam di seluruh bagian, sedangkan campuran heterogen tidak memiliki komposisi yang seragam. Campuran homogen tidak dapat dibedakan secara fisik, sedangkan campuran heterogen dapat dibedakan secara fisik. Campuran homogen hanya memiliki satu fase, sedangkan campuran heterogen memiliki dua fase atau lebih. Campuran homogen memiliki sifat seragam di seluruh bagian, sedangkan campuran heterogen tidak memiliki sifat yang seragam. Contoh campuran homogen: air teh, susu, dan larutan garam. Contoh campuran heterogen: larutan air dan minyak, dan campuran air dan pasir. Soal nomor 9. Lengkapi tabel perbedaan unsur, senyawa, dan campuran berikut ini. Unsur dan senyawa merupakan zat tunggal, sedangkan campuran terdiri dari dua atau lebih zat. Unsur dan campuran tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa dapat diuraikan. Unsur terdiri atas satu jenis atom. Senyawa terbentuk dari dua unsur atau lebih, sedangkan campuran terbentuk dari dua atau lebih zat. Perbandingan massa unsur penyusunnya tetap. Perbandingan massa zat senyawa juga tetap, sedangkan perbandingan massa zat campuran penyusunannya tidak tetap. Soal nomor 10. Isilah bagan klasifikasi materi berikut dengan tepat. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari A, yaitu unsur, dan D, senyawa. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu E, homogen, dan F, heterogen. Unsur dibagi lagi menjadi tiga, yaitu logam, B, semilogam atau metaloid, dan C, non-logam. Kesimpulannya adalah, unsur adalah zat murni dan tidak bisa diuraikan lebih sederhana lagi. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur, sedangkan campuran adalah gabungan dua atau lebih zat tanpa reaksi kimia dan membentuk zat baru. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan ketiganya, baik saat memasak, membersihkan, hingga menggunakan produk kimia di rumah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, dan sampai jumpa.